Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Salsabila Riyadi Putri, NRP 14/2018-052. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas Bernoulli. Definisi asas Bernoulli. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli yang berbunyi, tekanan fluida yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pada gambar di atas, pipa horizontal dengan luas penampang yang berbeda, terdapat pipa penyangga vertikal yang saling berhubungan dan berisi zat cair. Tinggi permukaan air yang ada di dalam pipa vertikal tidak akan sama. Hal ini disebabkan karena ketinggian zat cair pada pipa vertikal dipengaruhi oleh luas penampang pipa horizontal. Luas penampang pipa horizontal yang lebih besar akan menghasilkan tekanan yang besar pula, sehingga tinggi air pada pipa vertikal lebih rendah daripada tinggi air pada pipa vertikal dengan pipa horizontal yang luas penampangnya kecil. Jika luas penampangnya kecil, maka kecepatan fluidanya besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Pada gambar di atas, fluidanya bergerak pada ketinggian dan luas penampang yang berbeda. Energi potensial di H2 lebih besar daripada energi potensial di H1. Bernoulli mengatakan bahwa penambahan ketinggian pada tekanan menyebabkan tekanan yang diperoleh akan semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada ketinggian H2 lebih rendah dengan tekanan fluida pada ketinggian H1. Persamaan umum hukum Bernoulli. Persamaannya adalah P1 per Rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali H1 sama dengan P2 per Rho ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G dikali H2. Di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, G adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Penerapan azas Bernoulli. Salah satu penerapan azas Bernoulli adalah tangki berlubang atau penampungan air seperti gambar di samping. Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan zat cair yang keluar dari lubang pada dinding tabung atau tangki dengan menganggap diameter tangki lebih besar dibandingkan dengan diameter lubang. Maka kecepatan zat cair di permukaan tangki dianggap 0 atau V1-nya sama dengan 0. Permukaan tangki dan permukaan lubang terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer atau P1-nya sama dengan P2. Dengan demikian, maka persamaan Bernoulli untuk tangki berlubang adalah delta P per Rho ditambah delta V kuadrat per 2 ditambah G dikali delta H sama dengan 0. Maka P1 per Rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali H1 sama dengan P2 per Rho ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G dikali H2. Permukaan tangki dan saluran keluaran terbuka pada atmosfer, maka persamaannya menjadi setengah dikali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat, sama dengan G dikali H1 dikurangi H2. Asumsinya V1 kuadratnya sama dengan 0, karena luas penampang tangki jauh lebih besar dari saluran yang keluar. Maka persamaannya menjadi setengah dikali V2 kuadrat sama dengan G dikali H1 dikurangi H2. Maka V2 sama dengan akar 2G dikali H1 dikurangi H2. Atau V2 sama dengan akar 2G dikali delta H pangkat setengah. Penerapan azas Bernoulli pada alat penyemprot. Alat penyemprot yang menggunakan prinsip Bernoulli adalah alat penyemprot racun serangga. Ketika kita menekan batang penghisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Laju udara yang tinggi menyebabkan cairan yang keluar sebagai semburan kabut halus. Penerapan asas Bernoulli pada karburator. Karburator adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara. Campuran ini memasuki silinder mesin untuk tujuan pembakaran. Cara kerja alat ini adalah penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi.
Sesuai azas Bernoulli, pada laju yang tinggi tekanannya rendah. Tekanan di dalam tangki bensin sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersembur keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.